Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang wahdah ats-tsaniyah yaitu al-usrah yang berarti keluarga. Seperti biasa di setiap unit atau wahdanya itu ada tiga percakapan yang akan kita pelajari. Al-hiwar awal antara Ali dan Ammar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhi surah usrati. Ini adalah gambar keluargaku. Masya Allah, sebagai bentuk ungkapan kaget dan takjub. Kemudian Ammar bertanya, Man hadha? Siapa ini? Hadha ini adalah bahasa isyarat yang digunakan untuk sesuatu yang sifatnya mudzakkar ya, bukan muannas. Kemudian Ali menjawab, Hadha walidi Adnan wa huwa muhandis. Ini adalah orang tua laki-laki saya, Adnan namanya. Wahwa muhandis dan dia adalah seorang insinyur. Waman hadhihi. Nah, kemudian Ammar bertanya lagi. Kali ini tidak menggunakan kata hada, melainkan menggunakan kata hadhihi. Karena untuk menanyakan gambar yang perempuan cenderungnya. Maka jawabannya pun harus matching dengan hadhihi lagi. Hadhihi walidati sa'idah wahia tobibah. Ini adalah orang tua perempuan saya, namanya Sa'idah. Wahia, dan dia adalah seorang dokter. Di sini kalau mudzakkar pakainya huwa, kalau mu'annas pakainya hiya. Kalau mudzakkar walidi, kalau mu'annas walidati. Lihat di sana ya. Dari segi nama juga Sa'idah itu nama perempuan, kalau Adnan nama laki-laki. Kemudian Ammar bertanya lagi, Waman hada? Dan siapa ini? Hada akhi Isa wa huwa talibun. Ini adalah saudara laki-laki saya, namanya Isa, dan dia adalah seorang pelajar. Wa man hadhihi? Hadhihi ukhti Ablah. Ini adalah saudari perempuan saya, namanya Ablah. Wahia mu'alimah, dan dia adalah seorang guru. Wahada jadi wahadi jaddati. Ini adalah kakek saya dan ini adalah nenek saya. Apa yang terakhir, Masya Allah, sebagai bentuk takjub juga. Nah, apa yang kita petik dari percakapan ini untuk membedakan mana yang mudzakkar, mana yang muannats. Hadza digunakan untuk mudzakkar, kalau hadhihi digunakan untuk muannats. Huwa digunakan untuk kata ganti mudzakkar dan hiya digunakan untuk kata ganti muannats. Kemudian ada beberapa kosakata. Surah itu gambar, usrah itu keluarga, jadun kakek, jadah nenek, walidi orang tua laki-laki, walidatun orang tua perempuan, talib murid, mualimah adalah guru. Nah, ini ada latihan, bisa teman-teman garis ya. Mana yang jadah, ini garis ke bawah, mana yang jad. Nah, dan seterusnya. Kemudian ada percakapan yang kedua, al-hiwaru ats-tsani. Unzur wastami' wa'id. Ada percakapan yang kedua. Nanti diupayakan masing-masing untuk bisa membaca minimal 3 kali untuk memperlancar. Umar dan Uthman. Hal hadhihi syajarah? Hal itu bentuk kalimat tanya menanyakan apakah. Hal hadhihi syajarah? Apakah ini adalah pohon? Naam. Kalau pertanyaannya hal, jawaban itu kalau enggak naam, la. Seperti itu.
Kalau tidak na'am, maka jawabannya adalah la. Hadhihi usratur rasuli sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Biasanya ketika mendengar Rasulullah, maka kita wajib dan juga kan untuk menjawab dengan Rasulullah alaihi wasallam. Hada waliduhu Abdullah. Ini adalah orang tua laki-lakinya, namanya Abdullah. Wahadihi walidatuhu Aminah. Dan ini adalah ibunya atau orang tua perempuannya, namanya Aminah. Tidak jauh berbeda dengan percakapan yang sebelumnya ya. Mana walidun, mana walidatun. Mana hadza, mana hadihi. Wahada jadduhu Abdul Muttalib. Dan ini adalah kakeknya, namanya Abdul Muttalib. Wahada ammuhu Al-Abbas. Dan ini adalah pamannya, namanya Abbas. Wahada ammuhu Abu Talib. Dan ini adalah pamannya Abu Talib. Jadi ada beberapa paman. Wahadihi ammatuhu Sofia. Dan ini adalah tantenya. Amun wa ammatun. Ammatun itu adalah tante. Hu-nya itu tadi ya. Waliduhu, walidatuhu, jadduhu, ammuhu, ada huhu semuanya. Itu untuk menggantikan kata domir Muhammad atau dia laki-laki. Maka kata gantian adalah hu. Kalau perempuan, maka bukan hu tapi ha. Wahadhihi ammatuhu Sofia. Dan ini adalah tantenya Nabi Muhammad. Nah, maksudnya gitu. Kan Nabi Muhammad kan mudzakkar ya. Namanya Sofia, tantenya itu. Ammatu Muhammadin Sofia. Sebetulnya gitu. Ini adalah tantenya Nabi Muhammad, namanya Sofia. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Dan ini adalah ibnun, anak laki-laki, hu-nya ke Nabi Muhammad, namanya Qasim. Tapi karena kepanjangan disingkat aja. Wahada ibnuhu Al-Qasim. Dan ini adalah anak laki-lakinya, namanya Qasim. Kemudian, wahada ibnuhu Abdullah. Dan ini adalah anaknya juga, namanya Abdullah. Wahada ibnuhu Ibrahim. Masih sama. Dan ini juga adalah anaknya, anak laki-laki, namanya Ibrahim. Nah, ini yang berbeda. Untuk mu'annas. Wahadhi ibnatuhu. Ibnun itu anak laki-laki. Kalau ibnatun, anak perempuan. Wahadhihi ibnatuhu Fatimah. Dan ini adalah anak perempuannya dari Muhammad. Hu-nya itu namanya Fatimah. Wahadhi ibnatuhu Ruqayyah. Wahadhi ibnatuhu Zainab. Wahadhi ibnatuhu Ummu Kulthum. Semuanya menjelaskan tentang anaknya Nabi Muhammad. Namanya Ruqayyah, Zainab, dan Ummu Kulthum. Ingat, poin penting adalah hadza untuk mudzakkar, hadhihi untuk muannats. Hu itu untuk kata gantinya bahasanya. Ini anaknya. Nya itu ke siapa? Karena yang diceritakan adalah Nabi Muhammad, maka kembali kepada Nabi Muhammad. Ini adalah anak laki-lakinya Nabi. Namanya Ibrahim. Ini adalah anak perempuannya Nabi, namanya Fatimah. Kemudian ada kosakatanya, syajarah itu pohon, ini amun itu paman, amatun tante dari ayah ya. Paman dan tante dari ayah namanya amun dan ammatun. Ibnun anak laki-laki, ibnah anak perempuan. Untuk latihannya, tadribnya sama, masih untuk memberikan garis antara gambar yang sesuai, mana yang amun, mana yang ammatun. Dan yang terakhir, al-hiwar ats-tsalits, percakapan yang ketiga, masih di unit yang kedua tentang al-usrah, antara al-um dengan al-ab. Percakapannya. Hadza adzanul fajri. Ini adalah adzan fajar atau adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ainal aulad? Sang bapak bertanya, di mana anak-anak? Auladun itu bentuk plural. Singularnya adalah waladun. Kemudian
Waladun, waladani, aulad. Ayah bertanya, di mana anak-anak? Al-Um menjawab, nah, karena ada beberapa dijawab satu persatu. Sa'dun fil hammami yatawaddo. Anak yang pertama, Sa'dun, sedang di kamar mandi. Fil hammami yatawaddo. Yatawaddo adalah kata kerja. Domirnya huwa. Atau subjeknya itu untuk digunakan bagi domirnya huwa. Dalam hal ini, Sa'dun. Sa'dun itu kan dia laki-laki. Menjelaskan orang ketiga. Kalau orang yang ada orang pertama itu kan kita, orang kedua tuh yang kita ajak berbicara, nah orang ketiga itu dia gitu. Wa aina Sa'idun, dan di mana Sa'id? Sa'idun fil ghurfati yaqra'ul Quran. Sedang Sa'id di dalam ruangan yaqra'ul Quran, sedang membaca Al-Quran. Wa aina Sa'idah, dan di mana Sa'idah? Sa'idah di musola. Fil musola tusalli. Nah, ini lihat kalau yakro itu depannya huruf ya, itu kata kerja yang domirnya tuh dia laki-laki. Kalau Sa'dun juga sama. Tapi kalau perempuan, dia perempuan dalam konteks ini Sa'idah, maka kata kerjanya bukan pakai ya, melainkan pakai huruf ta, taknis. Tusolli. Kalau laki-laki, yusolli. Makanya kemarin ada tugas kan ya. Domir kata kerjanya apa saja. Supaya difahami. Ainal mi'tof. Di mana mantel? Kata ayah. Hadha huwal mi'tof ya walidi. Kata Sa'dun, anaknya yang pertama. Yang kedua Sa'id, ketiga Sa'id. Hadha huwal mi'tof. Ini dia mantelnya, wahai orang tuaku. Kalau kita biasanya menggunakannya abi gitu ya. Kalau di sana pakainya ya walidi, umum. Wa, wa aina nadharah, dan di mana kacamata? Kata Sa'id, anak keduanya, hadhihi hiyan nadharah. Ya walidi. Ini dia, hadhihi itu ini, hiya itu dia, perempuan. Larinya kemana hiya? Mau menjelaskan isim yang disebutkan setelahnya. Dalam hal ini, an-nadharah. Nadharah itu mu'annas. Tahu dari mana nadharah itu mu'annas? Dia itu ada tak marbutohnya. Kalau mi'tof tidak ada tak marbutoh. Makanya menggunakannya isim yang mudzakkar ini pakai kata gantinya huwa. Sedangkan isim yang mu'annats pakai kata gantinya hiya. Hayya bina idal masjid. Kata ayah, yuk kita pergi ke masjid. Hayya bina, ini satu kata. Hayya bina. Yuk kita pergi ke masjid. Kata Sa'ad dan Sa'id, hayya bina, hayu. Nah, kenapa yang menjawab hanya Sa'ad dan Sa'id? Karena yang ke masjid itu hanya Sa'dun dan Sa'id. Sedangkan Sa'idah di rumahnya bersama Al-Um. Rekan-rekan semuanya, di sini ada kosakata yang cukup banyak. Ada masjidun, masjidun itu masjid, musola itu tempat untuk sholat. Kalau ini tempat untuk sujud. Tapi biasanya di Indonesia, di budaya Indonesia kita, musola itu lokasinya cenderungnya lebih kecil dan tidak digunakan untuk Jumatan. Nah, gitu. Berbeda sebaliknya dengan masjid. Al-Quran, hayya bina itu ajakan, hayu, nadharatun, kacamata, mi'tafun mantel, ghurfah, ini ada ruangan, hammamun kamar mandi, yatawaddau kata kerja untuk bentuk defaultnya itu ya, bentuk standar itu adalah yatawaddu. Yakro itu membaca, yusolli itu sholat, karena laki-laki, kalau perempuan tusolli. Umun ibu, abun ayah, ibnun anak laki-laki. Auladun bentuk jamak atau bentuk plural dari waladun. Al-fajr itu maksudnya waktu subuh dan adzanun ini adalah adzan. Ya, itu tadi percakapan yang ada di unit kedua Al-Usrah di Hewan 1, 2, 3. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa paham dan poin penting yang diambil adalah bagaimana kita bisa membedakan mana yang mudzakkar, mana yang muannas. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.